Hari itu rasanya deh. Ya mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan karunia kepada kita semuanya. Kemudian eh, kita sebelum mendengarkan tausiah dari guru kita dengarkan lagu dan ayat Al-Quran. Kami berikan kami berikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bebas. Sini jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ya puji syukur kita kehadiran Allah daripada rahmat, hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada pagi hari yang berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi ini mengundang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah umur, berkah sehat walafiat, berkah rezeki, berkah keluarga kita, berkah daripada anak-anak kita. Semua apa yang kita niatkan insyaallah keluar dari sini, insyaallah doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kita muliakan, kita cintai DKM Masjid Jami'an Nur dan juga Wakabid Dakwah, bagian daripada bidang dakwahnya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada antum sekalian, para asatidz, para ustaz, para kiai mungkin ada di sini, para ustazah yang hadir daripada rombongan ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan semuanya mereka ini kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjalankan ataupun menyiarkan daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tadi barusan kita mendengarkan sedikit sambutan dari Pak Ustadz, di antaranya untuk mengajak kita melakukan daripada hal yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melakukan, melaksanakan daripada yang namanya sunnah berkorban. Daripada yang namanya sunnah berkorban ini datangnya hanya 1 tahun sekali. Bulan ini hari tersebut datangnya hanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Wajar kita tadi dengarkan beliau mengajak kita semua untuk mendermakan harta kita, mengeluarkan harta kita untuk melakukan daripada yang namanya sunnah berkorban. Tapi hati-hati saya kasih bocoran di dalam ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab fikih manapun itu, di situ pasti akan dijelaskan bagaimana kita bisa menjadi sah atau tidak sahnya, ataupun kita boleh memakan atau tidak boleh memakan daripada daging kurban tersebut ketika kita mengeluarkan dari harta kita untuk yang namanya berkurban. Karena yang namanya berkurban ini ya hukumnya sunnah muakkadah, tidak jauh beda dengan yang namanya hukumnya akikah. Ya, tahu akikah? Akikah. Ya, kalau bahasa kita mah, kalau orang mau undang, mau kemana ditanya sama orang, mau ke rumah tetangga atau komplek belakang, acara apaan? Kekahan. Betul nggak? Tapi yang nama yang benar itu dalam huruf hijaiyahnya adalah ain, qaf, ya, qaf, dan tak marbu. Aqiqah. Yang benar itu adalah aqiqah. Orang sekarang maunya simpel, nggak mau susah, nggak mau ribet. Kepanjangan beb kalau aqiqah. Ya. Bahasanya jelek juga beb. Ya, nggak modern. Yang modern apa? Kekahan. Ibu paling ribut ibu-ibu, paling berisik ibu-ibu. Benar tadi Pak Ustadz bilang. Nggak bisa kumpul ibu-ibu nih ya. Jadi itu hukum daripada akikah dan juga daripada yang namanya sunnah berkorban. Ini sama-sama hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berkorban pun, maka dianggap sah kurban kita. Kita bisa menjadikan bukti nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan yang kita korbankan tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tunggangan buat kita nanti ketika kita melewati daripada jembatan Shirathul Mustaqim. Nanti ya, langsung saya kasih contohnya saja, simpel, biar enggak ribet mikir panjang banget Habib ngomongnya, jelasin enggak. Kalau seandainya contoh kita pengen melaksanakan daripada yang namanya berkurban, saya bertanya kepada Ustadz, bertemu dengan Ustadz di jalan, Pak Ustadz mau kemana? Kalau saya tanya, kata Pak Ustadz, saya mau beli hewan kurban Web, beli kambing atau beli sapi, dan momennya memang untuk yang namanya hari raya kurban. Akhirnya saya tanya kembali kepada Ustadz, buat apa beli hewan kambing atau sapi Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, saya mau berkurban. Dengan ucapan dia mengatakan saya kepengen berkurban, dia melakukan daripada ucapan tersebut
maka dia dihukumi daripada yang namanya ketika melakukan daripada kurban tersebut, kurban yang hewan tersebut dia lakukan adalah kurbannya menjadi daripada kurban nazar. Maka sah atau tidak kurban tersebut? Sah bagi mereka, tapi mereka orang yang berkurban tadi tidak boleh memakan atau mengambil hak daripada daging kurban tersebut karena dihukumi nazar. Berbeda sebaliknya sedikit. Ini sedikit simpel, ya bahasanya ringkas, ya ada yang dipotong sedikit, tapi ya ada perbedaan. Ya. Berbeda kalau misalnya Ustadz mengatakan, saya tanya tadi dari awal, Pak Ustadz mau kemana? Kita ulangi lagi versi yang kedua. Pak Ustadz mau kemana? Kata Pak Ustadz, saya mau beli hewan, kambing atau sapi. Buat apa Pak Ustadz? Anu tanya. Kata Pak Ustadz apa? Buat sunnah kurban. Melakukan sunnah kurban dengan ucapkan lafaz daripada yang namanya sunnah kurban, maka yang dia lakukan daripada pemotongan hewan tersebut, baik itu daripada kambing ataupun onta ataupun daripada yang namanya sapi yang mereka ingin lakukan daripada sunnah kurban tersebut, buat dirinya dapat daripada pahala untuk melakukan daripada sunnah kurban tersebut, dan juga ketika mereka sudah memotong daripada hewan tersebut, mereka bisa mendapatkan daripada bagian daripada daging hewan kurban dengan ucapan, ya hanya ucapan sunnah kurban. Ketika kita ingin melakukan daripada pemotongan hewan, penyembelihan hewan kurban, niatkan di dalam kita adalah, dalam hati kita adalah melakukan daripada yang namanya sunnah kurban. Ini dilakukan, diadakan hanya 1 tahun sekali. Bahkan ulama sepakat, ya, mereka menjelaskan, mengatakan bahwasannya mana yang afdol terlebih dahulu, kita melakukan daripada sunnah kurban ataupun kita melakukan yang namanya akikah. Ulama sepakat menjelaskan ketika kita berada di bulan atau di hari yang mana di situ berdekatan di hari daripada hari raya kurban, yang kita lebih dahulukan itu untuk melakukan daripada yang namanya sunnah kurban. Hanya datangnya 1 tahun sekali. Tapi kalau akikah itu semua bebas. Kapanpun kita ingin melakukan daripada akikah, ya itu bebas, boleh kapanpun. Tidak harus terpaut dengan yang namanya akikah baru lahir 7 hari, 3 hari atau 7 hari atau 40 hari, enggak. Sampai kapanpun, sampai kita umur tua masih boleh kita mengakikahkan daripada diri kita, enggak ada batasannya. Batasannya di mana? Maut. Itu adalah kematian. Akikah kapanpun kita boleh melakukan daripada akikah. Tidak sempat orang tua kita melakukan akikah buat diri kita. Diri kita pun kita mengeluarkan ketika kita mampu untuk mengeluarkan harta kita, itu kita sudah diperbolehkan juga untuk mengeluarkan diri kita untuk diakikahkan. Tidak berat daripada agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini, nggak susah, nggak ribet. Kalau kita pengen belajar, pengen mengetahui, ada semangat di dalam diri kita, insya Allah semua akan dimudahkan sama Allah SWT. Jadi tergantung diri kita. Ya, alhamdulillah pagi ini saya agak takjub. Ya, masya Allah hadir ramai di sini masjid. Ya, Masjid An-Nur, Masjid Jami An-Nur. Cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang yang seperti ini. Saya temukan yang seperti ini jarang. Ramai aneh, alhamdulillah penuh. Ya, Mas Prima pun ngasih kabar, ngasih kode, Beb, alhamdulillah insyaallah di sini Masjid Jami An-Nur ini yang hadir ini ramai, jamaahnya kompak. Ya, mudah-mudahan akhir insyaallah kompak terus, ramai terus. Ya, mencari, ya, haus, ya, lapar dengan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali permasalahan bulan yang mana kita duduki sekarang masih permulaan daripada bulan Dzulhijjah.
bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, 12 bulan semuanya daripada bulan Arab. Tahu bulan Arab, Bu? Tahu bulan Arab apa itu? Bulan Hijriyah. Ini yang kita banggakan mestinya, yang kita kenal, yang kita hafalkan. Saya mau tanya, apakah semuanya hafal daripada bulan Hijriyah? Sekali bisik-bisikan. Yang kita hafal dari apa? Bulan apa? Bulan Masehi. Yang kita bangga, ulang tahun bulan Masehi yang dia ingat. Ya. Yang dia ingat bulan Masehi tanggalnya. Tapi kalau bulan Hijriah, Bu, tanggal berapa Ibu lahir, Bu? Bulan Hijriahnya ada yang tahu? Gak ada. Tapi kalau bulan Masehi tahu, Bu? Ibu umatnya siapa, Bu? Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir bulan apa, Bu? Gak tahu, Bu. Hafalin, Bu. Nih, apalagi sekarang alat semakin canggih, Bu. Kita mau apa namanya? Kalau bahasa kerennya apa? Searching. Kalau balik ke dulu-dulunya itu apa? Mau kita melihat tanggal kita, bulan kita daripada bulan Arab, bulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab syariat, kitab fikih semuanya dijelaskan. Perempuan dikatakan, ya maaf, ini kita kembali nyimpang sedikit ya. Ibu-ibu dulu dikit nih. Perempuan dikatakan perempuan itu masuk usia balighah atau balik kita kenal. Atau dia masuk daripada yang namanya tanda daripada perempuan balik itu adalah keluar daripada yang namanya darah haid. Yang dianggap perempuan ketika keluar darah haid itu ketika masuk daripada tanggal atau bulan daripada bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Bulan Masehi sama bulan Hijriyah berbeda jauh jaraknya. Ya, berbeda jauh, dan patokannya juga adalah waktunya, harinya tersebut. Ibu misalnya lahir daripada bulan Hijriyahnya misal di bulan apa? Di bulan Zulhijjah ini taruhlah. Kalau bulan Masehinya, ini bulan apa Masehinya? Bulan Juni. Yang kita hafalkan adalah bulan Juni. Tapi kalau misalnya perbedaan dari zaman kita lahir sampai sekarang, waktunya beda jauh. Bulannya juga pasti akan menjadi berbeda. Mungkin di bulan Masehinya adalah bulan Januari, tapi kalau bulan Arabnya apa, bulan Hijriyahnya? Bulan Zulhijjah ini. Ibu lahir di tanggal 5 Zulhijjah, ini tanggal 5 Zulhijjah misalnya. Kalau bulan Januarinya tanggal 1 Januari taruhlah. Ketika kita keluar darah haid, perempuan tadi, baik ini ilmu nanti buat anak-anak kita nih nanti ya, ke depannya. Bapak-bapak juga harus tahu ini. Bukan ilmunya bukan ibu-ibu dong, bapak-bapak juga harus tahu. Kita harus misalnya lahirnya di tanggal 1 Januari kalau bulan Masehinya. Ini anak kita perempuan ketika umur 9 tahun. Ya, paling cepat perempuan keluar daripada yang namanya darah haid itu adalah umur 9 tahun. Paling lamanya ya setelahnya. Tapi kita ingat 9 tahun dia ini yang diambil dalam madhab kita sebagai madhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya itu diambil daripada tanggal dan bulan daripada bulan Hijriyah, bukan daripada diambil bulan Masehi. Kalau kita keluar darah tanggal 1 Januari dan belum masuk daripada usia daripada bulan Hijriyah atau tanggal Hijriyah tersebut, darah yang keluar bukan dianggap daripada namanya darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Bahkan waktunya pun itu harus tepat dan juga boleh atau daripada yang namanya lebih. Tanggal misalnya 5 Zulhijjah kita lahir, ya, dihitung daripada tanggal 5 Zulhijjah atau lebih baru keluar darahnya, itu dikatakan namanya darah haid. Tapi kalau tanggal 4 belum masuk daripada
tanggal 5 Dzulhijjah, maka belum dikatakan namanya masuk daripada darah haid. Berarti dikatakan itu adalah darah istihadah. Ini daripada namanya luasnya daripada ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali daripada bulan Hijriah ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan dirangkum lagi menjadi 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian atau saling mendolimi di dalam bulan tersebut. 4 bulan yang mana 3 bulan berkaitan bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan dijeda dipisah daripada bulan yang lain. Itu adalah bulan apa? Ada yang tahu? Rajab. 1 bulan ini yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan 4 bulan tersebut, bulan Dzulhijjah adalah bulan juga yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Hajar menjelaskan bahwasannya di dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan apa? Bulan daripada yang namanya bulan Dzulhijjah ini tidak jauh beda yang kita kenal daripada yang namanya bulan Ramadan. Faedah kemuliaannya, Allah kalau kita tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di bulan Ramadan sering kita mendengarkan daripada tausiah-tausiah, kajian-kajian bahwasanya bulan Ramadan amal ibadah kita, semua yang kita lakukan itu dianggap ibadah. Bahkan pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau mengatakan apa? Di bulan Dzulhijjah banyak anjuran-anjuran yang kita diperintahkan untuk melakukan amal ibadah yang baik. Bahkan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan ibadah-ibadah yang bukan main, salat ada, puasa iya, apalagi zakat ataupun hal-hal yang lainnya berkaitan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan daripada bulan Dzulhijjah, Ibn Hajar mengatakan, beliau mengatakan apa? Lebih afdol, lebih mulia juga di antara di bulan Dzulhijjah, sama salat juga ada. Puasa kita sangat dianjurkan, terutama daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. 10 hari pertama ini sangat kita dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasa. Bahkan mereka mengatakan dari tiap hari awal sampai 10 daripada 9 hari Dzulhijjah ini, di awalnya masing-masing hari tersebut ketika kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti di tanggal 9 Dzulhijjah yang mana di situ dikatakan hari Arafah. Hari Arafah. Orang Nabi SAW menjelaskan orang yang melakukan daripada puasa sunnah Asyura. Tahu puasa sunnah Asyura? Di bulan Muharram nanti, yaitu dosa mereka yang lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun dosa mereka yang sudah lewat itu akan dihapus oleh Allah. Tapi kalau mereka puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, nanti berapa hari lagi? Hari Rabu. Lebaran hari apa kita? Kamis. Rabu kita melakukan daripada yang namanya puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka orang yang melaksanakan ibadah haji, yang sedang melaksanakan daripada yang namanya wukuf di Arafah, tidak disunnahkan untuk melaksanakan daripada yang namanya ibadah puasa. Akan tetapi kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan daripada yang namanya sunnah puasa, sunnah Arafah. Fadilahnya apa? Keutamaannya? Kalau Asyura kata Nabi Muhammad, dosa setahun yang lalu itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau daripada yang namanya sunnah Arafah ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala 2 tahun
Apa itu 2 tahun? Kalau Asyura 1 tahun, kalau kita puasa 9 Dzulhijjah 2 tahun. Bagaimana 2 tahun? 1 tahun yang sudah berlalu, dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 1 tahun yang akan datang itu dosa kita, kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 hari kita melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan khusus ya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan ibadah haji di sana tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dianjurkan, tidak disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan daripada yang namanya ibadah haji. Yang belum pernah, insya Allah ya dalam waktu dekat mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita, Allah berikan rezeki kita untuk bisa berangkat melaksanakan daripada yang namanya ibadah haji. Lama sekarang ibadah haji, daftar sekarang, berangkatnya berapa tahun lagi? 15, 20, 30 tahun lagi. Jangan takut, Allah yang punya kuasa. Insya Allah kita berangkatnya haji plus semua nanti. Ya Pak, haji plus langsung berangkat. Besok langsung berangkat bisa katanya. Mudah-mudahan siapa? Allah Maha Mampu. Husnudzon kita, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita prasangka buruk kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka daripada hamba-Ku, kata Allah. Falyadunnu bima syaa, kata Allah. Maka prasangka baiklah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau baik kepadaku prasangkamu, husnudzonmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih baik, kata Allah. Kalau kau jelek kepadaku, aku lebih jelek, kata Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah, husnudzon. Allah Maha menyanggupi, Allah Maha mencukupi daripada segala kebutuhan seorang hamba. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum lahir kita sudah diatur semua sama Allah. Kehidupan kita, ajal kita, umur kita, ya, senang atau susahnya kita, kaya apa miskinnya kita, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum ditiup ruh kita ke dalam janin seorang ibu, 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum ruh kita masuk ke dalam janin seorang ibu, itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah tetapkan, Allah utus malaikatnya ketika ruh ditiupkan di dalam janin seorang ibu, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ya, rizkinya udah dicatat sama Allah, ajalnya sudah dicatat sama Allah kapan dia mati. Terus apa lagi? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, amal kehidupan mereka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun am sa'idun. Senang susah mereka hidup di dunia semua udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung amal kita. Kalau kita bergaul, berteman, ya, bergabungnya dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang soleh. Cinta kepada ilmu, insya Allah dijadikan oleh Allah kita adalah ahli ilmu Nabi Muhammad. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, mau buat apa kita berbangga-bangga? Buat apa kita bersenang-senang di kehidupan dunia ini? Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'ibun wa lahwun, tempatnya main, tempatnya lalai. Itu kata Allah. Sudah jelas Allah berfirman dalam Al-Quran. Kurang jelas apa lagi? Kurang percaya apa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Adapun daripada kehidupan akhirat, nanti kelak kesenangan mereka akan dapatkan buat siapa? Buat mereka yang mereka bercocok tanam di kehidupan dunia ini untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya, kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempatnya kita bercocok tanam untuk nanti kehidupan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita sekarang ini, hadirnya kita di dalam tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk apa kita lakukan ini? Semua untuk kita bawa bekal bukti. Kita akan kita akan buktikan kepada Nabi Muhammad, atau kita akan buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari-hariku ya aku hidupkan untuk beribadah kepadamu ya Allah dan mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang positif seperti ini.
Jangan kita lewatkan, jangan kita lalaikan kehidupan kita. Jangan kita senangkan daripada kehidupan kita untuk menikmati daripada kehidupan dunia ini. Ini semua adalah sesuatu yang menipu. Ya, menipu daripada diri kita. Ya, untuk apa? Untuk kita lalai kepada Allah. Yang namanya setan nggak ada yang mau melihat daripada hamba Allah mereka beribadah kepada Allah. Ya, jangankan kita beribadah kepada Allah di sini saja. Duduk di sini misalnya kita hadir di sini mungkin ada ya setan yang mengganggu. Ya, lagi orang baru assalamualaikum belum mulai ceramah, baru assalamualaikum ini mata udah mulai. Betul nggak? Itu nama jinnya, nama setannya apa? Wasnan. Ya, nama jinnya adalah jin gentol di bulu mata nih. Ya. Assalamualaikum langsung, aduh enak banget, adem AC-nya. Ya. Kalau luar panas nggak? Adem. Ya langsung nih jin wasnan nih gentolin di mata kita. Tapi kalau misalnya ya penceramah langsung menutup doa akhir ya, sebelum wassalamualaikum, wah matanya langsung segar lagi. Hidup lagi. Kabur jin wasnannya tadi. Udah selesai. Ayo melek mata lo. Ini namanya jin wasnan. Sampai nyambung di sini, subhanallah. Ya, balik ke masalah bulan Dzulhijjah, kemuliaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan juga di dalam berkurban. Ya ingat-ingat juga panitia-panitia ini misalnya. Banyak yang bertanya kepada saya juga. Ya, Beb, bagaimana Beb kalau misalnya saya pengen berkorban buat orang tua saya atau buat istri saya atau buat suami saya atau anak saya yang sudah balik misalnya, tapi mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini korbannya sah, Beb? Nih, pertanyaan. Ya, tanggung jawab buat kita. Ingat, di dalam syariat pun dijelaskan bahwasannya korban sah atau tidak sahnya, diterima atau tidak terimanya oleh mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu. Kalau ada wasiat. Ya, kata emaknya misalnya, "Tong, nanti kalau misalnya gua nggak ada umur, gua udah kembali, udah mati, gua nggak mampu sekarang nih buat berkorban, melaksanakan sunnah kurban. Ntar lo kalau misalnya gua udah mati, lo punya harta, punya rezeki lebih, pengen korban niatin buat saya." Itu namanya wasiat. Tapi kalau misalnya ini orang-orang banyak sekarang, ya saya berkorban buat istri saya berkorban buat orang tua saya, padahal nggak ada wasiat. Maka kurbannya apakah dianggap sah atau tidak? Tidak sah. Yang dianggap apa? Sedekah, hanya sedekah seperti biasa. Barusan juga semalam ada yang bertanya, Beb, istri saya udah meninggal, tapi sebelum dia 1 bulan sebelum meninggal, dia itu ngumpulin duit buat melakukan daripada yang namanya berkorban. Apakah ini dinamakan wasiat? Tidak. Ini bukan dinamakan bukan menamakan wasiat. Kalau dia karena namanya mati nggak ada yang tahu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namanya mati. Ya, enggak bisa dimaju, enggak bisa diundur, enggak bisa ditebak. Ya, kalau bisa ditebak kita bisa tahu enak. Ya, misalnya malaikat Israel WhatsApp kita. Ya, WA kita malaikat Israel. Jangan lupa besok habis asar lo, jadwal lo. Kira-kira gimana perasaan kita? Hah? Ya Pak Ustadz, langsung keluar semua kita. Harta kita nih. Wow. Banyak harta misalnya satu orang ini. Gua korbankan semua harta nih buat hewan korban. Subhanallah. Ya. Enggak tahu kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditebak yang namanya ajal kapanpun. Bahkan kalau nggak salah di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan bahwasannya malaikat Israel itu mendatangi diri kita satu hari itu, ada yang mengatakan 7 kali, ya ada yang mengatakan 40 atau 70 kali. Satu hari ditengokin sama malaikat Israel kita, muka kita. Ini bukan nih orangnya nih. Ya. Balik lagi malaikat. Satu hari ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 40 atau 70 kali sehari menengokin daripada melototin muka kita. Ini bukan orangnya. Hati-hati kita.
Ya, muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari, hati-hati kita. Ucapan, tingkah laku kita, perbuatan kita, semua diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yalfidu min qaulin illa raqibun atid. Tidak bakal terlepas daripada apa yang kita ucapkan. Jangankan perbuatan, ucapan yang keluar daripada lisan kita itu ada malaikatnya yang mencatat. Raqib dan atid. Kalau kita tahu raqib atid ini, kalau kita tahu, wah, raqib satu untuk amal baik, tapi kalau atid untuk amal jelek misalnya. Tapi di dalam kitab Jalalatul Afham, kitab syarah daripada Nazam Aqidatul Awam, mungkin ada yang tahu, Abda'u bismillahi warrahmani, itu nazamnya. Dalam syarahnya karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Muhaddis, yaitu beliau menjelaskan di situ malaikat raqib dan atid itu hanya satu. Namanya dua, tapi jenis malaikatnya hanya satu. Versi ulama lain mengatakan ada dua, raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Tapi subhanallah, ya, yang namanya malaikat yang baik ini, yang namanya baik kebaikan, ya semuanya arahnya ke tempat kebaikan semua. Ketika seorang hamba di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada hadis Arba'in Nawawi, Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in Nawawi menjelaskan, ya, dalam hadis yang ke-37 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ke hadis yang ke-37. Di situ menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mereka melakukan daripada perbuatan, jangankan perbuatan, baru berniat melakukan sesuatu, apalagi kebaikan itu, subhanallah, itu semua mereka akan mendapatkan daripada kebaikan yang sempurna, ganjaran dari Allah. Baru niat, belum perbuatan, belum amal. Apalagi mereka beramal daripada niat yang mereka sudah lontarkan. Mereka amalkan niat tersebut, maka 10 kali lipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi kalau kita lihat malaikat tadi, raqib atid ini, daripada amal seorang hamba baru berniat ataupun mereka habisnya mengamalkan. Dan satu di dalam kitab tersebut, ketika seorang hamba pengen melakukan daripada perbuatan kejelekan, ketika seorang hamba baru berniat, dan setelah berniat tersebut, kata malaikat atid mengatakan kepada malaikat raqib, ya, aktub, apakah harus aku mencatat ini daripada seorang hamba tersebut ketika dia berniat melakukan kejelekan? Kata malaikat raqib, la taktub, jangan kau tulis dulu, jangan kau catat dulu. La'allahu, kata beliau dalam kitab tersebut, yastaghfirunahu wa yatubu ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang udah niat mau melakukan daripada kejelekan, dia beristighfar minta ampun ataupun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, udah didiamin dulu sama malaikat yang mencatat amal jelek. Akhirnya apa? Subhanallah, masih baik juga kebaikan, malaikat kebaikan masih baik juga. Terjun kemaksiatan ini seorang hamba. Terjun ke maksiat. Subhanallah, kalau kita namanya maksiat, ada yang senang, yang namanya maksiat enak, enggak ada yang maksiat yang enggak enak. Benar enggak? Namanya maksiat enak. Ketaatan enak apa enggak? Enggak enak, susah yang namanya taat. Benar enggak? Tapi pahalanya, hadiahnya lebih enak daripada yang namanya kejelekan. Salat enak apa susah? Susah kita bangunnya. Subuh-subuh lagi kita keluar dari rumah. Yang lagi enak kita untuk melakukan daripada yang namanya istirahat, tidurnya kita. Tapi kita kuatkan, kita paksakan diri kita. Allahumma paksa, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadilahnya, pahalanya untuk diri kita. Ini seorang hamba terjun ke maksiat, sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat atid bertanya lagi kepada malaikat raqib, apakah ini harus aku catat? Tar dulu. Nanti dulu, kata malaikat daripada malaikat raqib. Kenapa, kata malaikat daripada yang mencatat amal jelek? Kenapa enggak kau izinkan aku mencatat? Tunggu 6 jam. Tunggu 6, berarti boleh saya maksiat. Iya. Udah maksiat, belum melewat 6 jam, nanti aku bertobat kepada Allah sehingga maksiatku enggak dicatat sama Allah. Tar dulu. Yang melakukan
ataupun yang bisa merubah daripada pola yang namanya kesalahan ataupun kelupaan itu adalah Allah. Yang namanya manusia tempat salah, tempat lupa. Jika udah maksiat, nanti aku mikir misalnya, maksiat dulu. Ntar habis maksiat aku tobat sama Allah. Kalau ingat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ingat 6 jam waktu tersebut, ketika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru malaikat daripada yang namanya malaikat raqib mengatakan kepada malaikat atid, catat ini hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia telah meremehkan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari tempat ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kebanggaan nanti daripada di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada naungan selain daripada naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan daripada kalimat kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani wa majma'na jam'al marhuma tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la syaqiyyan minna wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakadha min al-'afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Demikian tausiah pada pagi hari ini, kami persilakan untuk bisa menikmati apa yang telah disediakan. Atas nama DKM Sejahtera Anwar mengucapkan terima kasih kepada yang telah berinfak bersedekah dan ikutkan partisipasi. Semoga Allah melibatkan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.